Saudara, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami telah memilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Inilah berita populer pekan ini. Diduga dianiaya oknum karyawan hotel, ratusan pengemudi ojek online di Makassar geruduk sebuah hotel berbintang. Beruntung, aparat kepolisian dan TNI yang tiba di lokasi berhasil menenangkan massa yang hendak menerobos masuk ke dalam hotel. Dari video amatir memperlihatkan ratusan pengemudi ojek online terlibat adu mulut dengan petugas keamanan sebuah hotel di Jalan Jenderal Yusuf, Makassar, Selasa malam. Kericuan terjadi saat ratusan ojol hendak menerobos masuk ke dalam hotel dan menolak dibubarkan. Aksi ini dilakukan ratusan pengemudi ojol lantaran diduga salah satu rekannya dianiaya oknum karyawan hotel saat mengantar pesanan dan meminta pihak hotel bertanggung jawab. Situasi yang memanas berhasil diredakan dan ratusan pengemudi ojol membubarkan diri setelah aparat kepolisian dari Mapolrestabes Makassar dan TNI tiba di lokasi. Puji dia dikasih begini, mau dicekik katanya, itu bukan dipukul. Alasannya kalau anggota aku dia bilang dia mau karena terlalu banyak ceritanya dia mau tutup mulutnya begitu. Oh begitu. Dia nggak dipukul. Tapi permasalahan awalnya itu apa? Apa? Kenapa mereka sampai datang ke permasalahan awalnya? Dia pergi duduk katanya depan kaca, versi duduk depan kaca, tunggu ada orang ambil makanan. Jadi diberitahu jangan duduk di depan kaca kan hotel, nggak bisa. Diberitahu terima Pak ya? Ya terima tapi dia ngoceh. Biasa orang kan kalau ditegur biasa dia marah. Betul. Itu ceritanya. Tapi informasi adanya pemukulan itu tidak benar adanya Pak? Tidak benar Pak, hanya kesalahan atau miskomunikasi yang terjadi. Setelah kita tarik benang merahnya ternyata itu yang terjadi. Cuman banyaknya yang ingin memperkeruh suasana akhirnya terjadi seperti ini. Tapi alhamdulillah kami tim Satgas bisa melerai hal-hal seperti demikian. Berarti sampai sekarang sudah aman Pak? Aman Pak, aman. Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap 6 remaja yang diduga terkait pembusuran seorang bayi di kota Makassar. Dari keterangan pelaku, busur yang dilepas salah sasaran hingga mengenai bayi di atas kendaraan yang melintas. Kurang dari 24 jam, 6 remaja yang diduga terkait pembusuran bayi berusia 1 tahun lebih di Jalan Galangan Kapal Makassar ditangkap. Para pelaku diamankan dari sejumlah tempat berbeda di Makassar. Dari 6 terduga pelaku, 1 diantaranya yakni RE, 17 tahun, diketahui yang melepaskan busur atau anak panah. Dari penyelidikan diketahui pelaku melepaskan anak panah untuk balas dendam pada kelompok lain, namun salah sasaran dan mengenai bayi dari pengendara yang melintas. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 1 buah busur atau ketapel beserta anak panah serta 5 unit motor yang digunakan para pelaku. Yang diamankan adalah kasus di salah satu polsek. Dari adanya laporan maka kami Jatanras memerintahkan kepada kami melakukan penyelidikan terhadap korban yang dialami oleh anak usia 1 tahun yang terkena busur sore hari. Kemudian sampai kronologis tertangkapnya seperti bagaimana? Dari hasil penyelidikan kami mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di rumahnya, maka kami dari tim langsung bergerak cepat dan alhamdulillah berhasil mengamankan 6 terduga pelaku. Pelaku kini dalam penanganan Polsek Talo, sementara itu bayi korban anak panah salah sasaran masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama makhluk hidup. Ibu yang akrab disapa Eni ini bahkan menyisihkan uang pribadinya untuk merawat kucing jalanan yang memerlukan perhatian khusus. Eni, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Goa, menaruh perhatian pada kucing jalanan. Kepedulian terhadap kucing jalanan dan merawatnya telah dilakukannya selama 10 tahun. Kucing-kucing yang kini dirawat sebelumnya ditemukan di sejumlah tempat seperti pasar dan tempat pembuangan sampah dalam kondisi sakit. Ratusan ekor kucing kini dipelihara Eni di rumahnya di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Eni tak sendiri merawat kucing ini. Ia dibantu 2 orang rekannya yang juga memiliki kepedulian terhadap kucing jalanan. Alhamdulillah
pastinya ada tangan Allah ya, ikut campur tangan Allah. Kalau saya sih pertama itu saya ambil dulu dari jalan ya, terus saya bawa pulang ke rumah, saya lihat penyakitnya apa, kondisinya seperti apa. Kalau seumpamanya memang dia harus betul-betul parah, harus ditangani dengan dokter, ya saya bawa ke dokter hewan. Tapi kalau memang saya bisa menangani sendiri, ya saya kadang buatkan obat herbal ya, khusus untuk kucing ya. Manusia sih, tapi kalau yang namanya herbal itu kan tidak terlalu berbahaya buat kucing ya. Jadi saya inisiatif sendiri membuatkan macam jamu-jamuan begitu, ramuan-ramuan ya, kasih madu, untuk yang pertama kali itu kita kasih madu. Kucing jalanan yang dirawat tak hanya berasal dari Kabupaten Goa, karena Eni dan dua rekannya kerap berkeliling ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan untuk mencari kucing jalanan yang membutuhkan perawatan. Tak jarang, Eni menemukan kucing dengan kondisi mengalami buta. Berbekal pengalamannya merawat kucing membuat kucing jalanan ini bisa sembuh total. Jika butuh perawatan medis, kucing-kucing ini dibawa ke dokter hewan kenalannya. Eni mengajak masyarakat untuk ikut peduli pada kucing jalanan yang membutuhkan perawatan. Asis, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Dan itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga dari COVID-19. Sekian, sampai jumpa.